Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Mungkinkah pemerintah Indonesia ingin menjadi Robin Hood versi baru? Siapa yang tidak mengenal Robin Hood? Pahlawan legendaris yang digambarkan sebagai simbol keadilan sosial, mengambil dari orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Namun, di balik romantisme ini, teori ekonomi Robin Hood seringkali menjadi ilusi yang merugikan. Dalam praktiknya, gagasan ini telah digunakan untuk melegitimasi sistem pajak yang menargetkan kelas menengah, bukan orang kaya sebagai sumber utama pendapatan negara. Pada awalnya, pajak memang dirancang untuk menghukum orang kaya, tetapi orang kaya dengan cepat menemukan celah untuk melindungi kekayaan mereka melalui korporasi dan strategi keuangan lainnya. Akibatnya, beban pajak lebih banyak jatuh pada kelas menengah yang tidak memiliki akses ke sumber daya atau pengetahuan untuk menghindarinya. Kelas menengah di Indonesia sering disebut sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka adalah kelompok yang produktif, membayar pajak, dan aktif dalam konsumsi serta investasi. Ironisnya, peran strategis mereka justru menjadikan mereka target empuk bagi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat kebijakan perpajakan yang cenderung membebani kelas menengah lebih dari yang lain. Misalnya, perluasan basis pajak yang tidak hanya menyasar penghasilan tinggi, tetapi juga penghasilan menengah, pengenaan pajak pada produk dan layanan yang sering digunakan oleh kelas menengah, serta pengurangan insentif atau pengembalian pajak. Ini membuat kelas menengah harus menanggung beban lebih besar untuk mendukung kebutuhan anggaran negara. Orang kaya memiliki akses ke konsultan pajak, skema korporasi, dan celah hukum yang seringkali mampu mengurangi beban pajak mereka secara signifikan. Dengan strategi yang cerdas, mereka dapat mengalihkan kekayaan mereka ke luar negeri, memanfaatkan tax haven untuk menyembunyikan penghasilan mereka di balik kompleksitas struktur bisnis. Hasilnya bukan menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif, pajak malah menjadi alat yang memperlebar kesenjangan. Kelas menengah yang tidak memiliki akses ke sumber daya ini menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Dalam skenario ini, pemerintah Indonesia tampak seperti Robin Hood versi baru, tetapi bukan mengambil dari orang kaya untuk memberi kepada yang miskin, alih-alih kelas menengah yang menjadi harta karun bagi pemerintah untuk menopang birokrasi, infrastruktur, dan berbagai program sosial. Dengan narasi untuk kepentingan bersama, kebijakan pajak yang semakin progresif terhadap kelas menengah dijustifikasi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana kebijakan ini adil? Kelas menengah adalah kelompok yang masih berjuang untuk naik ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Jika mereka terus dibebani tanpa mendapatkan manfaat langsung yang signifikan, maka daya beli, produktivitas, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Satu hal yang perlu disoroti adalah efisiensi pemerintah dalam mengelola pajak. Banyak laporan menunjukkan bagaimana anggaran seringkali digunakan secara tidak efisien atau bahkan salah sasaran. Pemborosan dalam birokrasi, proyek mangkrak, hingga korupsi menjadi masalah yang belum tuntas diatasi. Dalam situasi ini, memungut lebih banyak dari kelas menengah tanpa memastikan pengelolaan yang baik hanya akan memperburuk keadaan. Berbeda dengan bisnis yang dihargai atas efisiensi dan keberhasilannya mengelola dana, birokrasi pemerintah seringkali berorientasi pada penghabisan anggaran tanpa perhitungan dampak jangka panjang. Kesenjangan ini menciptakan kekecewaan di kalangan pembayar pajak, terutama kelas menengah. Janji Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis digitalisasi telah memberikan harapan besar kepada masyarakat Indonesia.
Digitalisasi katanya akan membawa transparansi, inklusivitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Namun, ketika kita melihat kenyataan, implementasi sistem perpajakan berbasis digital seperti Cortex justru memperlihatkan banyak kegagalan fungsi dan kejanggalan yang berpotensi mengancam kepercayaan masyarakat terhadap reformasi tersebut. Banyak wajib pajak mengeluhkan bahwa sistem ini sering mengalami gangguan, mulai dari database kacau, kesalahan cetak kode otorisasi, masalah login, seringnya error pada website, hilangnya fitur secara tiba-tiba, kesulitan dalam verifikasi wajah, dan yang paling krusial adalah kesulitan pengusaha dalam membuat faktur pajak. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang digunakan belum siap untuk menangani beban kerja yang besar. Ironisnya, sistem yang seharusnya mendorong transparansi justru kurang memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak tentang bagaimana data mereka dikelola atau digunakan. Masalah ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap reformasi yang dijanjikan. Kegagalan sistem seperti Cortex membuat masyarakat, khususnya kelas menengah, merasa bahwa mereka menjadi korban dari kebijakan yang belum matang. Ketika janji efisiensi dan transparansi berakhir dengan kebingungan dan beban tambahan, harapan terhadap pemerintah berbasis digital berubah menjadi kekecewaan. Selain itu, masalah ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah lebih fokus pada peningkatan penerimaan pajak daripada membangun sistem yang adil dan efisien. Dalam konteks ini, kelas menengah kembali menjadi target utama. Mereka diminta untuk patuh pada sistem yang cacat tanpa mendapat perlakuan yang adil. Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.